Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Terima kasih. Yang saya hormati dosen penguji dan yang saya hormati juga kepada Bu Tiara selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya menyelesaikan laporan atau proposal saya. Berikut pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, Reputasi kantor akuntan publik terhadap audit delay. Studi ini saya lakukan pada perusahaan sektor jasa dan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 dan 2022 yang disusun oleh saya sendiri, Ahava Yehuda, dengan NIM 41119110016, jurusan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Batam. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terbagi menjadi 3 bab. Itu yang pertama ada bab 1 tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan di bab 2 kajian teori, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis. Selanjutnya akan dijelaskan ke bab 3 tentang metode penelitian. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait bab 1, itu dimulai dengan latar belakang. Jasa audit di Indonesia saat ini mengalami permintaan yang disebabkan pasar modal yang terus mengalami peningkatan menurut Jessica et al. Pada artikelnya tahun 2020. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang dapat dilihat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022, bahwa terdapat kurang lebih 800 perusahaan telah listing dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan auditan di Bursa Efek Indonesia pada tahun ini. Banyaknya perusahaan yang memiliki kewajiban menyampaikan laporan audit dapat mengartikan bahwa jasa audit dibutuhkan lebih banyak. Penyampaian laporan audit didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022. Hingga tanggal 2 Mei 2023, pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, terdapat 61 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini dapat menjadi landasan bahwa audit nilai pada perusahaan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia masih terjadi. Menurut pengertiannya, audit nilai merupakan proses audit yang terhitung dari akhir tahun buku perusahaan sampai dikeluarkannya laporan audit. Itu menurut artikel Lay et al. Tahun 2020. Proses audit yang panjang akan berefek pada pelaporan keuangan ke publik, sehingga pengaruh negatif untuk perusahaan dengan keputusan calon investor menurut artikel Aryani dan Muyang Tias tahun 2023. Selanjutnya latar belakang saya mengenai ukuran perusahaan. Nilai aset sebagai pengukuran ukuran perusahaan merupakan pengukuran yang stabil dibanding dengan penjualan bersih dan harga saham. Perusahaan yang memiliki nilai aset besar akan mengalami audit nilai yang singkat, dikarenakan perusahaan telah menjalankan internal kontrol yang baik. Selain itu, perusahaan juga memiliki tingkat pembayaran jasa auditor yang sudah dipersiapkan baik. Lalu ada profitabilitas pada perusahaan yang menjadi daya tarik investor untuk menanamkan hartanya pada suatu perusahaan. Karena profitabilitas yang tinggi dan baik akan mempengaruhi keuntungan investor untuk menghasilkan keuntungan dalam menanam modalnya di perusahaan tersebut, menurut artikel Adela dan Badera tahun 2022. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dihasilkan oleh dari pengelolaan modal yang dimilikinya. Profitabilitas yang tinggi dapat mempercepat auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya, karena profitabilitas yang tinggi membutuhkan proses audit yang harus dilaksanakan dengan cepat untuk perusahaan dapat menyelesaikan dan menyampaikan kabar baik akan tingkat profitabilitasnya yang baik terhadap publik, menurut artikel Apriana dan Ramawati tahun 2017. Opini audit merupakan output yang dikeluarkan kantor akuntan publik
atau KAP untuk menjembatani antara laporan keuangan perusahaan dan kepercayaan investor. Terdapat 5 kategori opini audit, yaitu yang pertama, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan, tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat menurut artikel Alisa et al. Tahun 2019. Selain opini wajar tanpa pengecualian, merupakan indikasi adanya konflik antara auditor dan perusahaan yang menambah waktu audit sehingga menyebabkan audit delay. Selanjutnya ada reputasi kantor akuntan publik adalah faktor yang menunjukkan bahwa kantor akuntan publik memiliki kualitas audit yang tinggi. Reputasi audit menjadi faktor terjadinya audit delay bagi perusahaan. Untuk mempercepat proses penyelesaian audit dibutuhkan kantor akuntan publik atau KAP yang bereputasi baik di hadapan publik menurut Putri dan Ratnaningsih tahun 2022 di artikelnya. Reputasi kantor akuntan publik dipertaruhkan untuk memegang teguh independensi dalam mengeluarkan suatu opini audit. Kantor akuntan publik yang bereputasi baik biasanya berafiliasi dengan kantor akuntan publik global dengan jaringan KAP yang biasa disebut dengan Big Four, menurut Nafisa dan Lestari pada artikelnya tahun 2020. Selanjutnya, menurut Bursa Efek Indonesia, nomor Peng LK 009 BEI pada tanggal 9 Mei 2023 terdapat indikasi terjadinya audit delay pada perusahaan jasa dan dagang yang cukup mendominasi sehingga peneliti memilih perusahaan jasa dan dagang. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan bukti atas tinjauan terkait faktor-faktor mempengaruhi audit delay dengan variabel yang mempengaruhi yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, reputasi kantor akuntan publik. Penelitian akan dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan metode regresi linear berganda. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Itu yang pertama, apakah pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap audit delay? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas perusahaan terhadap audit delay? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara opini auditor terhadap audit delay? Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap audit delay? Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian terbagi menjadi 4. Itu yang pertama untuk menguji pengaruh mengenai ukuran perusahaan terhadap audit delay. Yang kedua, menguji pengaruh antara profitabilitas terhadap audit delay. Yang ketiga, menguji pengaruh antara opini auditor terhadap audit delay. Dan yang keempat, menguji reputasi kantor akuntan publik terhadap audit delay. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Secara teoristis, yang berguna sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca, terutama terkait faktor ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, opini auditor, dan reputasi auditor yang mempengaruhi audit delay. Sementara manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini kepada beberapa pihak, yang pertama itu kepada perusahaan berguna memberikan bahan pertimbangan dan upaya menyajikan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu kepada pembaca agar berguna memberikan pemahaman maupun masukan baru terhadap audit delay. Kepada penulis berguna untuk ilmu penerapan akademik, terutama faktor untuk berupa ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, opini auditor, dan reputasi kantor akuntan publik dalam mempengaruhi audit delay. Selanjutnya ada batasan masalah. Itu penulis hanya membatasi penelitian pada faktor penelitian yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, opini auditor, dan reputasi kantor akuntan publik sebagai variabel independen atau X, dan audit delay sebagai variabel dependen atau Y. Penelitian akan dilakukan pada perusahaan sektor jasa dan dagang yang terdapat di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi sampel dari
Dari penelitian ini, dengan periode penelitian tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Yang pertama tentang kajian teori. Di sini kajian teori kita ada dua. Yang pertama teori kepatuhan dan teori keagenan. Teori kepatuhan merupakan indikator dalam tingkat moralitas seorang individu dalam menaati peraturan atau prosedur yang berlaku secara umum. Persyaratan kepatuhan pelaporan keuangan tahunan bagi perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 garing POJK Poin 4 garing 2022 tentang penyampaian laporan keuangan secara berkala bagi emiten atau perusahaan publik yang di dalamnya mengatur bahwa perusahaan yang tercatat di BI wajib menyampaikan laporan audit yang tersaji pada laporan secara dengan wajar pada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya akhir bulan ketiga sejak tanggal laporan keuangan tahunan. Selanjutnya itu ada tentang teori keagenan. Teori keagenan merupakan teori yang menyampaikan bahwa auditor berfungsi sebagai verifikator atas laporan keuangan perusahaan yang dijanjikan selama tahun berjalan. Audit nilai erat kaitannya dengan teori keagenan, di mana pemilik menginginkan laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat dan cepat untuk mempertahankan nilai dari laporan keuangan tersebut, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata eksternal. Jika terjadi informasi yang tidak seimbang atau pengurangan nilai informasi dapat mengakibatkan permasalahan pula dari sisi monitor kerja pemilik atau manajer dan auditor atau agen dalam pengontrolan. Selanjutnya itu ada kajian literatur. Di sini saya mengolah 10 peneliti pendahulu seperti yang tertera di layar PowerPoint saya. Di slide ini terdapat 4 penelitian pendahulu yang kurang lebih variabelnya sama dengan saya. Di sini ada 5 sampai 10 penelitinya. Jadi total saya mengambil 10 sampel penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Pengukuran ukuran perusahaan terdapat terhadap audit delay pada perusahaan sektor jasa dan dagang. H1-nya adalah ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada audit delay pada perusahaan sektor jasa dan dagang. Yang kedua, pengaruh tingkat profitabilitas terhadap audit delay pada perusahaan sektor jasa dan dagang. Hipotesis duanya, tingkat profitabilitas berpengaruh negatif pada audit delay pada perusahaan sektor jasa dan dagang. Yang ketiga, pengaruh opini audit terhadap audit delay pada perusahaan sektor jasa dan dagang. Hipotesis ketiganya adalah opini auditor berpengaruh positif pada audit delay pada perusahaan sektor jasa dan dagang. Yang keempat adalah pengaruh reputasi kantor akuntan publik pada sektor jasa dan dagang. H4-nya, reputasi kantor akuntan publik berpengaruh negatif pada audit delay pada perusahaan sektor jasa dan dagang. Jika dibuat tabel penelitiannya bisa terbentuk seperti yang di layar PowerPoint saya. X1 untuk ukuran perusahaan atau LN, X2 profitabilitas atau ROA, X3 opini auditor, X4 reputasi KAP atau kantor akuntan publik terhadap audit delay. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama adalah jenis dan sumber data. Peneliti menggunakan jenis dan data penelitian kuantitatif dengan sumber data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor jasa dan dagang periode tahun 2021 sampai 2024. 2022.
Selanjutnya adalah operasional dan pengukurannya. Di layar telah terlihat variabel yang menjadi aspek pengukuran dalam proses penelitian. Itu ada variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, opini auditor, reputasi kantor akuntan publik, dan yang Y-nya adalah audit delay. Ukuran perusahaan, pengukurannya itu adalah dengan total aset, dengan skala rasio. Profitabilitas, pengukuran mengenai profitabilitas dengan ROA perusahaan dikatakan sehat apabila tingkat ROA lebih besar dari 1,21%. Jika tingkat ROA tinggi, maka kemungkinan tingkat audit delay akan rendah. Dengan teknik pengukuran, ROA sama dengan laba tahun berjalan dibagi jumlah aset dengan skala rasio. Opini auditor, pendapat auditor terkait kewajaran atas laporan keuangan yang diperiksanya. Itu terdapat dua, itu satu jika opini tanpa pengecualian atau WTP, nol jika perusahaan mendapatkan opini selain di atas. Itu dengan skala nominal. Selanjutnya ada reputasi kantor akuntan publik, kepercayaan publik terhadap kualitas KAP berdasarkan ukuran perusahaannya. Satu jika perusahaan diaudit oleh Big Four, nol jika diaudit selain Big Four. Untuk skala pengukurannya nominal. Dan audit delay-nya yaitu variable dependent, periode penyelesaian audit yang diukur dari tanggal laporan keuangan atau akhir tahun buku sampai dengan laporan audit ditandatanganin dengan batas pelaporan pada tanggal 31 Maret. Pengukurannya dengan satu sama dengan jika perusahaan tidak mengalami audit delay. Nol sama dengan jika perusahaan mengalami audit delay dengan skala nominal. Metode penelitian itu untuk waktu, lokasi, dan objek penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama tahun buku 2021 sampai 2022, yaitu selama 2 tahun. Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan terbuka yang bergerak pada sektor jasa dan dagang di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Objek penelitian bersumber dari laporan keuangan perusahaan, jasa, dan dagang yang bersumber dari BEI. Teknik penetapan jumlah sampel yaitu sampel ditentukan dengan teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Teknik penarikan sampel, teknik dalam penarikan sampel digunakan dalam penelitian ini dengan teknik non-probability sampling atau jenis purposive sampling. Teknik pengolahan datanya pada penelitian ini dilakukan dengan alat pengolahan angka Microsoft Excel 16 sebagai alat bantu perhitungan penyusunan data hasil laporan keuangan yang sudah dikumpulkan oleh BEI. Teknik analisis data itu uji statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, opini auditor, dan reputasi kantor akuntan publik dengan pengukuran rata-rata atau MEN, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dalam data dengan jumlah sampel yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terbagi menjadi 4, itu uji normalitas. Pada penelitian ini menggunakan analisis Kolmogorov, yaitu dengan tingkat kesalahan adalah maka dapat dikatakan normal. Selanjutnya itu ada uji multikoliniaritas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data. Uji regresi linear berganda untuk menguji apakah pada variabel independen dan dependen yang terhubung secara garis lurus. Selanjutnya ada uji hipotesis, uji parsial atau uji T
Digunakan dalam penelitian untuk menguji berapa bebas suatu variabel atau independen secara individual dalam menjelaskan dan mendukung variabel independen. Selanjutnya ada uji koefisiensi determinasi atau R2 digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel-variabel terkait yang berbeda. Oke, mungkin sekian saja dari saya atas presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf jika ada salah-salah kata atau penyajian yang tidak tepat dari saya. Saya ucapkan maaf dan sekian, terima kasih.